Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Akang Teteh. Berjumpa kembali dengan saya Anissa Nurul dalam program Beja Antara. Menghadiri acara puncak Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kabupaten Badung, Bali jelang pertemuan puncak KTT G20, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menggaungkan perdamaian dunia di tengah konflik perang Rusia hingga Bali bersih sampah. Acara Puncak Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono digelar di Kabupaten Badung, Bali pada Kamis 27 Oktober. Dalam kegiatan tersebut, Menko Luhut sempat membahas persiapan yang dilakukan oleh Provinsi Bali menghadapi KTT G20 yang saat ini sudah mencapai 95%. Luhut menyebutkan, pertemuan G20 memberikan manfaat kebaikan tidak hanya bagi masyarakat Bali atau Indonesia saja, namun juga berdampak bagi seluruh warga dunia. Untuk itu, Luhut meminta dukungan dari masyarakat Bali agar pertemuan G20 nanti berlangsung sukses dan berjalan dengan aman. Bersama dengan tokoh lintas agama, Luhut menggelar doa bersama untuk keselamatan dan perdamaian. Kita berdoa semua supaya berjalan bagus. Tadi malam kami dengan Pak Gubernur telah melakukan doa bersama seluruh lintas agama di Bali, kira-kira 150.000 orang. Memohon kiranya Tuhan Maha Kasih alam ini akan membantu suksesnya, membantu juga supaya dunia ini tenang. Karena kita tahu bagaimana ketegangan-ketegangan di Ukraina dengan Rusia itu sangat berpengaruh terhadap kegiatan apapun di dunia. Sementara itu berkaitan dengan Puncak Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut atau Gernas BCL, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa Gernas BCL akan mendukung pencapaian target pemerintah Indonesia mengurangi 70% sampah plastik di laut pada tahun 2025. Sejak tahun 2018 sampai 2021, pemerintah berhasil mengurangi 28,5% kebocoran sampah plastik di laut. Dari Badung, Bali, Pandey Yuda, Kantor Berita Antara, mewartakan. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengatakan sudah ada 4 kasus subvarian Omikron XBB. Namun belum bisa dipastikan Omikron XBB menjadi penyebab kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia. Jumlah penambahan kasus positif COVID-19 di dunia dalam sepekan mencapai 2,98 juta. Di Eropa, yakni Jerman dan Prancis, menjadi negara dengan jumlah kasus tertinggi dalam satu minggu. Begitu juga di wilayah Asia, di mana Jepang, Korea Selatan, dan Singapura menjadi negara yang mengalami kenaikan kasus. Kenaikan kasus ini berkaitan dengan munculnya subvarian baru, yakni Omikron XBB di beberapa negara di dunia. Omikron XBB ini diprediksi akan menjadi penyebab kembali melonjaknya kasus. Hal tersebut diungkapkan juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, dalam konferensi pers virtual Kamis 27 Oktober. Meskipun begitu, belum ada bukti yang menunjukkan Omikron XBB lebih berbahaya secara klinis dari subvarian sebelumnya. Di beberapa negara, subvarian ini bergejala ringan dan lebih cepat untuk pulih. Per tanggal 26 Oktober, Kementerian Kesehatan menyampaikan sudah teridentifikasi 4 kasus subvarian Omikron XBB. Pada saat ini belum bisa disimpulkan subvarian XBB menjadi penyebab kenaikan kasus. Kemudian, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, masih belum ada bukti bahwa subvarian XBB secara klinis menimbulkan gejala yang lebih serius dibanding subvarian lainnya. Wiku mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan taat protokol kesehatan seperti memakai masker dan mencuci tangan dengan sabun. Kasus akibat subvarian XBB tengah meningkat di Kanada, Inggris, Amerika Serikat, Australia, dan Denmark, serta di beberapa negara Asia antara lain Singapura, Bangladesh, India, dan Jepang. Tim Kantor Berita Antara mewartakan.
Sebanyak 26 rumah warga di Desa Lokpuk, Kecamatan Senudon, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, mengalami kerusakan akibat diterjang ombak. Abrasi di wilayah tersebut telah terjadi sejak beberapa tahun terakhir, bahkan hampir 1 kilometer lahan warga telah tergerus abrasi. Dampak abrasi terjadi di kawasan pesisir Lokpuk, Kecamatan Senudon, Kabupaten Aceh Utara, Kamis 27 Oktober. Sebanyak 16 rumah mengalami kerusakan hingga tidak bisa dihuni. Selain 16 rumah ini, 9 rumah lainnya juga terdampak dari pasang air laut atau abrasi. Bahkan sebagian material rumah juga telah hanyut dihantam gelombang laut. Akibatnya, sebagian keluarga terpaksa mengungsi ke tempat sanak saudara dan tempat yang lebih aman karena rumah mereka sudah tidak bisa lagi dihuni dan rawan roboh. Selain merusak rumah warga, ombak juga menghantam sejumlah pondok wisata milik warga yang ada di kawasan tersebut. Abrasi ini terjadi sejak beberapa tahun terakhir, bahkan hampir 1 kilometer daratan yang merupakan lahan warga tergerus abrasi. Bakhtiar, Kepala Desa Lokpuk, mengatakan pihaknya telah melaporkan peristiwa tersebut kepada pemerintah daerah agar segera dilakukan tindak lanjut seperti pemasangan batu gajah penahan ombak sehingga kejadian ini tidak terulang. Rumah yang kalau di kategori rusak memang belum sampai 26 karena di situ kayak yang terancam 26 kakak. Jadi rumah yang udah diangkat itu ada yang rusak kisaran 15 unit lah. Selebihnya masih ada yang masih utuh depannya, belakangnya udah rontok, nggak ada lagi dapurnya, MCK-nya udah dibawa laut. Jadi seperti adanya lah yang dilihat realnya di lapangan. Saat ini, aparat desa sedang menunggu peninjauan pemerintah daerah ke lokasi kejadian untuk segera dilakukannya penanganan dan upaya pencegahan. Dari Kabupaten Aceh Utara, Trifani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sepanjang bulan Oktober 2022 terjadi 120 bencana tanah longsor di sejumlah wilayah lereng Gunung Wilis, Kabupaten Ponorogo. BPBD Kabupaten Ponorogo meminta bantuan ke Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi dari Bandung, Jawa Barat untuk mitigasi bencana di wilayahnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ponorogo mendata sepanjang bulan Oktober 2022 terjadi sedikitnya 120 bencana hidrometeorologi di berbagai kecamatan di wilayah setempat, mulai tanah longsor hingga banjir. Bencana tersebut terjadi di Kecamatan Sooko, Ngepel, Pudak, Grayun, dan Kecamatan Sampung. Mayoritas bencana yang terjadi adalah tanah longsor karena curah hujan tinggi dan durasi hujan yang lama. Meski tidak ada korban jiwa, bencana yang terjadi selama 1 bulan ini telah menyebabkan kerugian hingga miliaran rupiah. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Ponorogo, Surono, Kamis 27 Oktober mengatakan saat ini pihaknya masih membersihkan material longsor serta mengevakuasi warga yang tinggal sekitar lokasi. Pembersihan sambil menunggu kedatangan tim dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi dari Bandung, Jawa Barat untuk mitigasi bencana timbulnya korban bencana hidrometeorologi. Wilayah Kecamatan Ngepel, Kecamatan Pudak, Kecamatan Pulung, Kecamatan Sooko, Kecamatan Grayun, dan Kecamatan Sampung. Jadi kemarin kalau kita total sudah hampir 120-an titik ada. Gerak ke Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi di Bandung untuk mengadakan mitigasi di daerah-daerah Ponorogo. Longsor terbaru melanda Desa Talun, Kecamatan Ngepel. Desa yang berada tidak jauh dari lokasi wisata Telaga Ngepel ini sempat membuat 263 warga terisolasi lantaran longsor menutup jalan utama desa. Hingga Kamis siang, mayoritas warganya dievakuasi ke sejumlah lokasi yang aman. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Rindu Dwi Kartiko, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Kepolisian Resor Dogiai menangkap seorang pelaku penganiayaan dan pengeroyokan anggota TNI Koramil Munamani saat personil tersebut mengamankan lokasi kejadian kasus pencurian di toko handphone di Pasar Ikebo, Kabupaten Dogiai. Atas insiden tersebut, satu prajurit TNI AD bernama Serma Sukma Sandradoni mengalami luka sabetan senjata tajam. Terjadi penganiayaan terhadap anggota TNI Koramil Munamani di Pasar Ikebo, Dogiai, Papua saat 5 personil anggota TNI mengamankan lokasi kejadian kasus pencurian di toko handphone pada Senin 24 Oktober. Para personil TNI tersebut diserang sekelompok warga yang mengakibatkan satu prajurit TNI AD bernama Serma Sukma Sandradoni mengalami luka sabetan senjata tajam pada bagian samping kepala sebelah kanan dan luka ringan di bawah dagu. Hingga kini, Serma Sukma Sandradoni masih dirawat di Puskesmas Dogiai. Kabid Humas Polda Papua Kombes Polisi Ahmad Mustafa Kamal di Jayapura Kamis 27 Oktober 2022 mengatakan, pasca kejadian tersebut Kepolisian Resor Dogiai mengamankan salah seorang pelaku bernama Petrus alias leher bolong di Jalan Transnabire Ena Rotali. Pihaknya mengirim pelaku ke Polres Nabire untuk dititipkan guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Dari peristiwa pengeroyokan terhadap anggota TNI ini, satu luka-luka dari 5 orang, yaitu ada luka bagian kepala, kemudian bagian bahu. Beberapa orang telah ditangkap, satu pelaku PT alias leher bolong, ya, saat ini sudah diamankan. Tentang penanganan kasus ini sudah ada 4 saksi yang dilakukan pemeriksaan. Kombes Kamal menambahkan aparat gabungan TNI Polri dan Polres Dogiai tengah memburu pelaku lainnya. Pasca insiden tersebut dilaporkan suasana di Pasar Ikebo Kabupaten Dogiai aman dan kondusif. Warga pun sudah mulai kembali beraktivitas. Dari Jayapura, Papua, Laksama Hendra, Kantor Berita Antara mewartakan. BMKG Provinsi NTB membuka kelas ilmu astronomi untuk mengenali perubahan cuaca yang dapat menjadi ilmu terapan dalam menentukan musim tanah hasil pertanian. Bertajuk Sekolah Lapang Hilal, para akademisi dan mahasiswa juga diajarkan mengenai detail pengamatan rukyat hilal. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar pelatihan khusus ilmu astronomi untuk pengamatan perubahan cuaca yang ke depan dapat menjadi ilmu terapan dalam menentukan musim tanam hasil pertanian. Bertajuk Sekolah Lapang Hilal, para akademisi, organisasi masyarakat dan mahasiswa juga diajarkan mengenali ilmu perbintangan, mengenai detail pengamatan rukyat hilal, utamanya dalam penentuan dan pergantian waktu menurut kalender bulan. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati, usai melihat langsung kegiatan pelatihan Sekolah Lapang Hilal, pada Kamis 27 Oktober menyampaikan pentingnya kegiatan ini untuk mengedukasi semua elemen masyarakat terkait ilmu astronomi yang mempengaruhi perubahan iklim. Kegiatan ini pun didukung pemerintah NTB agar seluruh masyarakat lebih bersahabat dan cepat mengenali perubahan cuaca yang terkadang menyulut terjadinya bencana alam. Bahkan kami juga sudah menyiapkan website khusus untuk NTB peringatan dini multi bahaya yang terkait dengan peringatan dini cuaca ekstrim, peringatan dini tsunami, ya, iklim ekstrim, gelombang tinggi, ini juga kami siapkan informasinya. Sewaktu-waktu bisa diakses. Bertani dengan memanfaatkan ilmu apa yang terjadi di alam, mudah-mudahan harapannya produktivitasnya bisa meningkat. Kemudian mengetahui cuaca, jangan bertani pada saat anomali, misalnya nanti kan akan terjadi kegagalan produksi dan lain sebagainya. Nah sekarang ini pintu masuk untuk bagaimana masyarakat mengakrabi astronomi, ilmu falak tadi, agama dan lain sebagainya. Sekolah Lapang Hilal berlangsung selama 2 hari pada 26 hingga 27 Oktober di Gedung Graha Bakti Praja, Kantor Gubernur NTB. Diharapkan puluhan peserta yang mengikuti pelatihan
dapat menjadi penyuluh yang aktif memberikan edukasi di tingkat desa. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Kantor Berita Antara, mewartakan. Akang Teteh, demikian Beja Antara hari ini. Tetap saksikan Beja Antara setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Akang Teteh tidak terasa 4 hari menuju analog switch off. Bagi Akang Teteh yang ingin mendapatkan tayangan yang jernih dan juga canggih, maka segeralah beralih ke TV digital. Saya Anissa Nurul beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.